Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen darah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Nah, dalam hal ini yaitu fungsinya menyalurkan darah yang mengandung oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga berfungsi menyalurkan karbon dioksida dan juga hasil metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh, dan menyalurkan hormon serta menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan cara menyalurkan suhu tubuh secara merata. Selain itu juga, sistem peredaran darah manusia ini melaksanakan fungsi proteksi atau pertahanan tubuh dengan cara membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pada tubuh manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Nah, adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, pembuluh darah, dan juga organ jantung. Darah adalah komponen yang paling penting dari sistem peredaran darah, karena darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sebanyak 55% dari darah merupakan plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan berwarna kuning pucat, yang terdiri dari 90% air dan 10% sisanya merupakan zat-zat terlarut yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Nah, zat-zat terlarut ini terdiri dari hormon, antibodi, protein, nutrisi, garam-garam mineral, gas, dan juga zat sisa metabolisme tubuh seperti urea. Selanjutnya yaitu ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Eritrosit atau sel darah merah ini merupakan jenis sel darah yang berbentuk bulat pipih dan cekung di bagian tengahnya atau bikonkav. Eritrosit tidak memiliki inti sel atau nukleus. Nah, eritrosit ini merupakan sel yang paling banyak terdapat pada darah. Setiap 1 mikroliter darah atau kurang lebih 1 tetes darah ini mengandung sekitar 5 hingga 6 juta sel eritrosit. Nah, warna dari sel eritrosit ini adalah merah. Hal ini diakibatkan oleh kandungan hemoglobin yang terdapat di dalamnya. Hemoglobin merupakan protein yang mengandung unsur besi. Selain berpengaruh pada warna merah pada eritrosit, hemoglobin juga berperan dalam pengikatan oksigen dan juga karbon dioksida. Hal ini yang menyebabkan eritrosit memiliki fungsi utama, yaitu mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih merupakan jenis sel darah yang tidak memiliki warna. Leukosit memiliki bentuk yang tidak tetap dan memiliki inti sel atau nukleus. Nah, setiap 1 mikroliter darah ini terdapat sekitar 8.000 hingga 10.000 sel darah putih. Fungsi dari leukosit yaitu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya butir-butir kasar atau yang disebut dengan granula di dalam sitoplasmanya, maka leukosit dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya memiliki granula, sedangkan agranulosit merupakan jenis leukosit yang di dalam sitoplasmanya ini tidak memiliki granula. Nah, granulosit ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu eosinofil. Eosinofil ini merupakan jenis granulosit yang mengandung granula berwarna merah.
Eosinofil ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan cara melawan parasit dan mengendalikan mekanisme alergi. Kemudian ada basofil. Basofil ini merupakan jenis granulosit yang mengandung granula berwarna biru. Nah, basofil ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sel ini akan menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Basofil juga ikut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Kemudian yang terakhir yaitu neutrofil. Neutrofil ini merupakan jenis granulosit yang mengandung granula berwarna merah kebiruan. Neutrofil ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk membantu melawan infeksi sekaligus melindungi tubuh dari ancaman berbagai penyakit. Kemudian ada agranulosit. Agranulosit ini dibedakan menjadi limfosit dan juga monosit. Nah, secara umum, limfosit itu dibagi menjadi sel T dan juga sel B. Limfosit ini memiliki fungsi menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan monosit ini berfungsi melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dan jaringan tubuh yang telah rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit merupakan fragmen kecil di dalam darah yang tidak memiliki warna. Nah, trombosit ini memiliki bentuk yang beragam, ada yang bulat, oval, dan juga memanjang. Trombosit ini memiliki diameter sekitar 2 hingga 3 mikrometer. Nah, selnya tidak memiliki inti sel atau nukleus. Trombosit ini memiliki butiran-butiran kasar atau yang kita sebut dengan granula. Setiap 1 mikroliter darah ini mengandung sekitar 200.000 hingga 500.000 sel trombosit. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka, agar darah segera berhenti keluar dari tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembekuan darah. Nah, ketika kita mengalami luka, maka pembuluh darah di sekitar luka kita itu akan pecah dan mengeluarkan darah. Kemudian, trombosit itu akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka tadi. Trombosit akan melepaskan 2 faktor yaitu enzim trombokinase dan serotonin. Nah, serotonin ini akan memicu penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah di daerah luka tadi akan berkurang. Kemudian, enzim trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dikarenakan adanya pengaruh dari vitamin K dan juga ion kalsium yang ada di dalam darah. Trombin yang aktif akan berfungsi sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Kemudian benang-benang fibrin ini akan berkumpul dan saling bertautan sehingga sel-sel darah merah beserta plasma darah akan menyatu membentuk gumpalan. Setelah itu, gumpalan tersebut akan membentuk jaringan baru dan hal ini yang mengakibatkan luka akan tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.